Selamat siang, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada sesi ini. Sebelum kita mulai, bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Senang mendengarnya. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai kondisi dan pengelolaan finansial Anda. Jadi tujuan dari konseling ini bukan untuk menilai benar atau salah, melainkan membantu Anda memahami situasi yang sedang dihadapi dan menemukan langkah-langkah yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, semua yang Anda sampaikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etik profesi, kecuali dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan keselamatan. Apakah Anda bersedia melanjutkan sesi ini? Iya, bersedia. Oke. Boleh Anda menceritakan apa yang membuat Anda ingin membahas kondisi finansial pada saat ini? Gimana ya? Lebih ke krisis sih, karena bingung gimana sih kayak dapetin penghasilan yang income yang pasti gitu. Emang banyak peluangnya, cuma nggak mudah dilakuin. Jadi kayak mungkin saya pernah kayak ikut kerja paruh waktu, casual gitu kan, tapi mungkin gajinya nggak sepadan gitu. Nah, dari situ saya coba caranya kayak gimana ya dapat penghasilan dari kerja dari rumah gitu kan. Ya udah, saya coba mungkin hal-hal yang ini dah, misal kayak project kecil-kecilan, mungkin buat desain, buat website gimana gitu biar dijual gitu, mungkin kayak buat PPT, buat presentasi, template gitu di Canva Anda bisa. Dan mungkin nggak mudah sih itu ngelakuinnya, terutama kan sekarang kan eranya era kuat yang dimana marketing itu harus benar-benar sampai ke audiens gitu. Itu masih jadi tantangan sendiri gitu. Nah, habis itu mungkin kita itu mungkin sampingan. Nah, buat kerja remote dari rumah itu mungkin butuh skill juga kan pastinya. Jadinya prosesnya juga nggak mudah. Jadinya perlu mengasah skill dimana kayak bahasa Inggris, mungkin cara marketingnya, nge-promosi ininya gimana gitu. Dan mungkin ada sih kayak masalah lain gitu, kayak gimana sih kayak mempertahankan komitmen hubungan jarak jauh gitu. Nah, jadi sudah berapa lama kondisi ini Anda rasakan? Kurang lebih 2 minggu sih. 2 minggu? Iya. Terus apa yang paling mengganggu dari situasi tersebut? Yang paling mengganggu sih ya ini, gimana ya, kayak nggak ada uang, nggak ada yang nggak ada uang ya, nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Dan kalau misal yang hubungan itu mungkin rasa kekhawatiran itu ada, cuma prinsipnya memang beda gitu. Nah, dari sini saya gimana ya mempertahankan dan berkomitmen pada hubungan itu sendiri gimana, meskipun jaraknya jauh gitu tuh masih jadi tantangan juga. Oke, jadi kita kembali yang awal. Jadi bagaimana kondisi keuangan Anda saat ini menurut Anda sendiri ya? Bisa dibilang krisis, tapi cukup sih, kayak untuk memenuhi kehidupan makan mungkin masih oke lah. Oke. Jadi yang saya tangkap adalah Anda merasa pengeluaran seringkali lebih besar daripada pemasukan. Yap. Sehingga sulit untuk menabung. Jadi kayak apakah saya memahami dengan tepat? Ya, bisa jadi begitu.
awalnya aku ngerasa semuanya masih bisa dijalanin. Aku kuliah sambil mikirin gimana sih caranya punya pemasukan sendiri supaya nggak terus bergantung sama orang tua gitu kan. Mulai cari kerja paruh waktu, kayak casual gitu, lihat lowongan sana sini, sampai kepikiran bikin penghasilan dari kemampuan aku punya. Nah, tapi ternyata kenyataannya nggak semudah aku yang bayangin gitu. Banyak lowongan yang syaratnya pengalaman, ada juga jam kerjanya bentrok sama kuliah. Kadang sempat kepikiran, apa aku emang belum cukup mampu ya? Tapi setelah dipikir-pikir lagi, itu bukan berarti aku harus berhenti nyoba gitu. Justru di situ aku belajar kalau membangun finansial itu prosesnya butuh waktu, konsisten, dan sabar. Di waktu yang hampir sama, aku juga ngejalinin hubungan jarak jauh gitu, LDR lah istilahnya. Nah, tantangannya bukan cuma soal kangen, tapi juga butuh komunikasi. Ada saatnya kami kan itu sibuk dengan aktivitas masing-masing. Kadang ada miskomunikasi, jadi pesannya cuma dibalas slow respon gitu, atau cara nyampainya yang berbeda. Apalagi kalau banyak pikiran soal kuliah atau keuangan, emosinya juga lebih gampang naik gitu. Yang aku pelajari pengalaman itu, aku nggak bisa ngendaliin semua keadaan, tapi aku bisa mengendalikan bagaimana cara aku ngeresponnya gitu. Kalau ada masalah keuangan, aku belajar nyusun prioritas dan mencari solusi satu persatu gitu, bukan langsung nyerah gitu, nggak boleh. Dalam hubungan LDR, aku juga belajar lebih terbuka, gimana sih cara nyampein perasaan daripada dipendam. Jadinya ya kayak konflik gitu. Walaupun ada masa-masa yang bikin capek secara mental, dari pengalaman itu aku justru lebih dewasa gitu. Aku juga lebih memahami pentingnya tanggung jawab, komunikasi, terus cara ngatur emosi. Sampai sekarang aku masih terus belajar cara memperbaiki diri, baik dalam mengelola keuangan maupun menjaga hubungan dengan orang lain. Nah, menurutku tantangan bukan cuma suatu harus dihindari gitu, tapi kesempatan untuk berkembang. Ada juga masa-masa ketika aku kangen cukup berat gitu kan, lihat teman-teman bisa bertemu sama kepelannya gitu kan, kapan aja, kadang bikin gue jealous gitu. Tapi aku coba nginget bahwa setiap hubungan itu punya tantangan yang berbeda gitu. Kami berusaha menjaga komunikasi, memberi kabar, saling mendukung walaupun itu jaraknya jauh gitu. Yang buat jadi tantangan lebih berat itu ya masalah finansial dan hubungan yang datang dalam waktu yang hampir samaan gitu. Kadang aku kepikiran biaya yang harus dipenuhi, tetapi di sisi lain aku juga tetap jaga komunikasi agar hubungan itu tetap berjalan baik gitu kan. Ada hari-hari ketika pikiran gitu terasa penuh dengan emosi yang menjadi lebih sensitif. Dalam kondisi seperti itu aku kayak ngerasa belajar mengenal diriku sendiri gitu. Aku nyadari kayak ketika aku stres, aku juga butuh waktu untuk nenangin pikiran gitu sebelum mengambil keputusan. Aku mulai cobalah buat daftar prioritas, bagi masalah menjadi bagian kecil-kecil dan menyelesaikan satu persatu. Cara itu, aku cukup terbantu supaya tidak merasa semua datang sekaligus. Aku coba belajar bahwa meminta bantuan itu bukan berarti lemah. Kalau ada hal yang belum dipahami, aku bertanya pada orang yang lebih pengalaman gitu. Kalau aku sedang merasa terlalu tertekan, aku mencoba bercerita kepada orang yang benar-benar percaya sih. Dari situ aku merasa beban yang kupikul itu jadi lebih enteng gitu. Pengalaman itu aku mengubahnya dari cara perspektifku terhadap kehidupan. Yang dulu aku sering mikir bahwa tantangan itu cuma harus segera selesai, tetapi sekarang aku melihatnya bahwa tantangan justru menjadi tempat untuk belajar. Masalah keuangan aku harus benar-benar belajar disiplin sih, tanggung jawab, dan menghargai prosesnya. Ada juga dari hubungan LDR, aku juga belajar kepercayaan, komunikasi, kesabaran, dan
cara mengelola emosi itu sendiri gitu loh. Kalau ditanya apakah semua itu berjalan sesuai harapan, tentu saja tidak. Ada kalanya tuh gagal, rasa kecewa, bahkan ada saatnya aku kayak capek gitu. Tapi aku percaya dalam setiap pengalaman membawa pelajaran tidak akan aku dapatkan kalau hidup selalu berjalan mulus. Sekarang aku masih terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Aku masih berusaha membangun kondisi finansial yang lebih stabil, terus meningkatkan kemampuan diri, mempersiapkan masa depan. Itu masih panjang sih prosesnya memang. Pengalaman menjalani hubungan jarak jauh itu mengajarkanku bahwa hubungan yang sehat itu membutuhkan komitmen, komunikasi yang baik, dan saling menghargai. Terutama mungkin kebanyakan sekarang mungkin kayak butuh effort lah istilahnya. Tantangan itu sesuatu yang harus ditakuti gitu. Kayak menurutku tantangan itu bukan sesuatu yang harus ditakutin. Justru tantangan itulah aku belajar mengenal diriku sendiri. Kayak cara gimana sih memahami kekurangan yang perlu diperbaiki, cara nemuin agar tetap berkembang gitu. Walaupun berjalan ini belum selesai, aku tetap bersyukur kok melewati semua, karena pengalaman yang itu yang kuberikan menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih tanggung jawab, lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Oke, jadi cukup rumit ya yang Anda rasakan. Nah, untuk mengantisipasi atau meminimalisir rasa tersebut itu biasanya Anda melakukan hal apa sih untuk solusinya gitu? Di tengah semua tekanan itu, aku sadar aku juga butuh sesuatu yang nenangin pikiranku kembali gitu. Kayak mencari kegiatan yang bukan sekedar ngisi luang waktu sih, waktu luang maksudnya, tapi benar-benar membuatku merasa lebih baik secara emosional. Dari situlah aku menemukan beberapa hobi yang sampai sekarang itu masih aku lakuin gitu. Hobi pertama, aku itu sering buat desain gitu. Awalnya aku iseng-iseng karena ingin belajar menggunakan aplikasi desain grafis gitu kan. Lama-kelamaan aku mulai menikmati prosesnya. Aku sering mencari inspirasi dari berbagai sumber, lalu mencobanya membuat desain dengan gayaku sendiri. Kadang aku membuat desain poster, media sosial, PPT, atau konsep branding sederhana. Hasil desain itu juga aku kumpulin buat portofolio sendiri gitu. Jadi ibaratnya gimana sih tuh, kayak aku mau ngebuat portofolio itu. Bagiku membuat desain itu bukan tentang menghasilkan karya yang bagus, tapi juga cara untuk mengekspresikan ide dan melatih kreativitas. Saat sedang mendesain, pikiranku juga lebih fokus gitu. Aku bisa menghabiskan waktu berjam-jam mengatur warna, memilih tipografi, menyusun tata letak, memperbaiki detail-detail kecil. Anehnya, setelah mendesain, rasa lelah kepala justru berkurang. Aku merasa lebih tenang karena energiku tersalurkan ke sesuatu yang lebih produktif. Selain itu, aku punya hobi melukis. Mungkin hobi melukis itu aku bukan yang profesional gitu, tapi aku cukup menikmati prosesnya. Ketika aku melukis, aku tidak perlu memikirkan apakah hasilnya sempurna atau tidak. Yang penting adalah prosesnya. Melihat warnanya yang bercampur di atas kanvas atau kertas HVS mungkin seperti itu, membuatku kayak merasa lebih rileks. Kadang aku merasa warna-warna yang cerah ketika sedang ingin membangun semangat, sedangkan warna yang lebih tenang, aku menggunakannya warna yang lebih lembut. Dari kegiatan itu aku belajar bahwa tidak semua hal itu harus sempurna. Menikmati proses jauh lebih baik daripada mengejar hasil yang sempurna. Hobi yang lain cukup sering aku lakukan, seperti memasak. Mungkin awalnya memasak itu cuma kebutuhan sehari-hari, tetapi lama-kelamaan jadi sesuatu hal yang ku nikmati gitu.
Aku mencoba resep baru, mengatur penyajian makanan agar terlihat menarik dan melihat hasil akhirnya. Ada kepuasan tersendiri ketika aku makan yang aku buat berhasil dan dinikmati. Masak juga ngajarin aku kesabaran ketika setiap proses membutuhkan waktu. Nggak perlu buru-buru kok kalau ingin hasilnya maksimal. Selain masak, aku juga senang berkebun meskipun cuma skala kecil gitu. Aku suka rawat tanaman hias atau tanaman yang mudah dirawat. Menyiram tanaman setiap pagi, setiap sore menjadi rutinitas sederhana yang membuat pikiranku yang lebih tenang. Melihat tanaman tumbuh sedikit demi sedikit mengingatku bahwa setiap perkembangan butuh waktu. Tanaman tidak bisa tumbuh besar hanya dalam satu malam. Sama seperti manusia juga butuh proses berkembang gitu. Aku cukup juga menyukai kegiatan DIY atau kerajinan tangan yang konsepnya estetik. Misalnya kayak dekorasi meja, menghias bingkai foto, menyusun rak kecil, atau membuat scrapbook, atau memanfaatkan barang bekas yang sesuatu yang lebih menarik. Aku merasa ketika melihat sebuah barang sederhana itu bisa berubah menjadi sesuatu yang memiliki nilai dan fungsi. Kegiatan seperti itu dapat melatih kesabaran, ketelitian, kreativitas. Yang menariknya, tanpa aku sadari semua hobi itu ternyata saling berhubungan. Membuat desain, melatih kreativitas, dan kemampuan berpikir visual. Melukis dapat melatih kesabaran dan ekspresi emosi. Memasak melatih ketelitian manajemen waktu. Berkebun mengajarkan konsisten serta kesabaran. Sedangkan DIY melatih kemampuan memecahkan masalah dan berpikir kreatif ketika memanfaatkan bahan yang tersedia. Ketika merasa stres karena tugas kuliah, memikirkan kondisi finansial atau menghadapi tekanan dalam hubungan, aku biasanya milih salah satu kegiatan tersebut daripada memendam pikiranku. Setelah melakukan hobi-hobi itu, emosiku biasanya menjadi lebih stabil sehingga aku berpikir kembali lebih jernih. Menurutku, memiliki hobi bukan berarti lari dari masalah. Justru hobi itu menjadi cara yang sehat untuk mengelola emosi agar kembali menghadapi masalah. Aku bisa mengambil keputusan dengan kepala yang lebih tenang. Aku percaya bahwa menjaga kesehatan mental itu lebih penting untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Selain media untuk mengurangi stres, beberapa hobi tersebut juga memberi manfaat untuk masa depan. Seperti desain, aku buat portofolio untuk kerja atau meningkatkan keterampilanku di bidang kreatif. Aku berharap kemampuan itu nantinya bisa menjadi nilai nambah ketika masuk dunia kerja atau bahkan membuka peluang usaha sendiri. Dari pengalaman itu aku belajar bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk memulihkan energi. Bagiku, berkarya adalah salah satu cara terbaik ketika aku menciptakan sesuatu yang aku terus kembang. Itu membuatku lebih siap menghadapi tantangan berikutnya dengan berpikir yang lebih positif dan emosi yang terkendali. Yang membuatku paling tenang sebelum tidur itu kan, stres kan biasanya datang kadang sebelum tidur ya, jadinya overthinking. Nah, yang paling sering dilakukan itu sebelum tidur terkadang itu lebih ke journaling sih. Journaling itu lebih membantu ketika entah emosi atau masalah yang terpendam itu ketika mencurahkan dalam suatu kertas, kita gimana ya ceritanya di kertas gitu kan, itu lama-kelamaan itu bisa lebih meringankan pikiran dan beban apa yang dirasain gitu. Selain itu, kegiatan lebih banyak menggunakan kreativitas. Aku juga punya hobi membaca dan menonton film.
Dua kegiatan ini terlihat sederhana, tapi bagiku keduanya memberikan banyak pelajaran dan menjadi salah satu cara untuk menjaga keseimbangan pikiran. Aku mulai biasain diri membaca buku ketika aku merasa terlalu lelah dan rutinitas sehari-hari buku yang sejenisnya. Jenis-jenis buku yang aku baca tidak selalu sama. Kadang aku membaca buku tentang pengembangan diri, memimpin, bisnis, psikologi, atau kisah inspiratif lah. Di lain waktu, aku juga menikmati novel karena aku bisa membawa masuk sudut pandang pengalaman hidup tokoh yang berbeda. Terutama aku juga hobi ini kok, baca mungkin kayak istilahnya komik lah gitu. Saat aku membaca buku, aku merasa seperti berdialog dengan penulis. Banyak hal yang membuatku berpikir ulang untuk tentang cara mengambil keputusan itu, cara memandang sudut masalah, dan bagaimana memahami orang lain. Tidak semua memahami buku langsung yang aku terapkan, tetapi mengambil nilai-nilai yang menurutku lebih relevan dalam kehidupan. Aku juga senang menandai kalimat-kalimat inspirasi, lalu sesekali. Bagaimana Anda menjalani keseharian Anda? Sebenarnya hidupku cukup sederhana dan teratur. Saat ini, aku masih berstatus sebagai mahasiswa. Jadi sebagai besar, waktuku memang diisi dengan kegiatan perkuliahan dan mengerjakan tugas. Biasanya aku memulai hari dengan bangun tidur, merapikan tempat tidur, mandi, sarapan jika ada waktu. Aku merasa memulai hari dengan rutinitas sederhana membuat pikiranku lebih siap menjalani aktivitas. Setelah itu, aku melihat jadwal kuliah atau daftar pekerjaan yang harus diselesaikan hari itu supaya kegiatanku lebih terarah. Kalau ada jadwal kuliah, aku berusaha mengikuti perkuliahan itu dengan baik dan mencatat hal-hal yang menurutku penting. Setelah kuliah selesai, biasanya aku mengerjakan tugas sedikit demi sedikit agar tidak menumpuk. Aku lebih nyaman menyelesaikan pekerjaan secara bertahap daripada menunda sampai mendekati batas pengumpulan. Di sela kegiatan kuliah, aku juga menyempatkan waktu untuk belajar hal-hal yang baru menurutku yang bisa berguna untuk masa depan. Seperti belajar desain grafis seperti tadi, mencari referensi tentang dunia bisnis, atau melihat perkembangan teknologi yang mendukung keterampilanku. Aku percaya bahwa kemampuan dipelajari di luar kelas itu sama pentingnya dengan materi perkuliahan. Selain itu, aku berusaha mengatur keuangan sehari-hari. Aku membiasakan diri untuk berpikir sebelum membeli sesuatu dan mencoba membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Walaupun sederhananya, biasanya itu cukup membuatku menjadi lebih disiplin atau mengelola pengeluaran. Ketika ada waktu luang, aku biasanya melakukan hobi untuk membuat pikiranku lebih rileks. Aku senang membuat beberapa desain untuk menambah portofolio, melukis, memasak, berkebun, dan membuat DIY yang estetik. Kegiatan tersebut itu membuatku lebih tenang karena aku bisa menyalurkan kreativitas sekaligus mengurangi rasa penat setelah menjalani aktivitas yang cukup padat. Aku cukup sering membaca sih, terutama buku yang mengembangkan diri, bisnis, psikologi, novel, komik, itu yang membuatku tertarik. Dan membaca buku, aku merasa lebih banyak sudut pandang baru yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain membaca, aku juga berusaha menjaga komunikasi dengan keluarga, teman-teman, walaupun setiap orang memiliki kesibukan masing-masing. Menurutku, meluangkan waktu untuk bertukar cerita itu tetap penting. Kadang hanya dengan mengobrol sebentar, berbagi pengalaman, suasana hati bisa menjadi lebih baik.
Sedangkan kadang rasa lelah itu ada, stres karena tugas, masalah pribadi, atau memikirkan masa depan. Aku biasanya tidak langsung memendam semuanya. Aku mencoba mencari aktivitas bisa membuatku pikiranku tenang. Ya, mungkin contoh lainnya seperti mendengar musik, berkebun, atau jalan-jalan santai gitu. Setelah emosiku lebih stabil, aku bisa baru berpikir solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Nah, ketika udah malam, aku biasanya mengevaluasi apa yang sudah aku lakuin. Aku melihat apakah target yang kucapai itu udah termasuk tercapai atau ada yang perlu diperbaiki gitu. Kebiasaan sederhana itu membuatku lebih mengenal diriku sendiri dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih disiplin. Menurutku, kehidupan sehari-hari bukan menyelesaikan kewajiban, tetapi juga menjaga keseimbangan dari belajar, bekerja, istirahat, mengembangkan diri. Aku percaya perubahan besar itu dimulai dari kebiasaan kecil secara konsisten. Sejauh mana masalah itu mengganggu aktivitas Anda? Menurutku pengaruh keduanya itu memang ada, tetapi tidak sampai membuatku berhenti menjalani tanggung jawab sehari-hari. Saat menghadapi tekanan karena kondisi finansial, pikiranku memang sering terbagi. Di satu sisi aku harus fokus kuliah, menyelesaikan tugas, tapi sisi lainnya aku juga mikir bagaimana mendapatkan penghasilan dan mempersiapkan masa depan. Ada kalanya ketika aku ngerjain tugas, pikiranku tiba-tiba teralihkan oleh memikirkan biaya yang harus dipenuhi untuk mencari informasi pekerjaan. Akibatnya, konsentrasiku sempat menurun dan beberapa pekerjaan terasa lebih lama untuk terselesaikan. Begitu juga ketika menjalani hubungan LDR. Saat terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi, suasana hatiku ikut terpengaruh gitu. Aku menjadi lebih pendiam, sulit fokus, terkadang kurang semangat menjalani aktivitas, walaupun aku tetap berusaha menyelesaikan kewajibanku sebagai mahasiswa dan tidak menjadikan masalah pribadi sebagai alasan untuk mengabaikan tanggung jawab. Yang paling terasa sebenarnya adalah dampak terhadap kondisi emosiku. Ada hari-hari ketika aku lebih merasa lelah secara mental, overthinking, atau mikirin banyak hal sekaligus. Namun, aku menyadari bahwa jika terus larut dalam perasaan tersebut, justru masalahnya tidak akan selesai. Karena itu aku mulai cari cara yang lebih sehat untuk mengolah stres. Aku mencoba membuat jadwal kegiatan untuk menyusun prioritas, memberikan waktu untuk istirahat. Selain itu, aku menyalurkan emosiku melalui hobi seperti tadi yang dijelaskan. Aktivitas tersebut membantuku menenangkan pikiran sehingga aku bisa kembali fokus menjalankan aktivitas sehari-hari. Dari pengalaman itu, aku belajar tekanan dalam hidup memang tidak bisa dihindari, tapi aku memilih bagaimana cara menghadapinya. Aku berusaha untuk tidak membiarkan masalah mengendalikan seluruh hidupku. Sebaliknya, aku menjadikan pengalaman tersebut sebagai motivasi menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih mampu mengontrol emosi, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jadi, bisa dibilang kedua masalah tersebut cukup mempengaruhi konsentrasi, suasana hati, dan tingkat stresku pada saat itu. Namun, tidak sampai membuatku berhenti kuliah, mengabaikan tanggung jawab, atau menyerah terhadap tujuan yang ingin kucapai. Justru pengalaman tersebut aku belajar membangun kemampuan mengelola tekanan, tetap produktif meskipun menghadapi berbagai tantangan. Lalu, sejak kapan dan berapa lama masalah itu Anda alami? Kalau nggak salah aku sudah mengalaminya 2 minggu terakhir ini. Yang paling terasa aku adalah sedang berusaha menyeimbangkan banyak hal dalam waktu hampir bersamaan.
Belakangan ini aku cukup banyak memikirkan masa depan, terutama terkait kondisi finansial dan persiapan memasuki dunia kerja. Sebagai mahasiswa, aku mulai menyadari bahwa setelah lulus nanti akan ada tanggung jawab yang lebih besar. Karena itu aku sering mencari informasi lowongan kerja, mempelajari keterampilan yang dibutuhkan perusahaan, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Proses tersebut terkadang membuatku pikiran cukup penuh karena aku ingin mempersiapkan semuanya dengan baik. Selain aktivitas kuliah, aku masih menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan sih. Ada tugas, jadwal kuliah, target belajar yang tetap harus dipenuhi ketika bekerja dalam waktu bersamaan. Itu sempat aku ngerasa kewalahan karena harus mengatur waktu dan menentukan prioritas. Jadi selama 2 minggu terakhir aku juga merasa tertekan sih, karena banyak memikirkan berbagai kemungkinan di masa depan. Kadang muncul rasa khawatir, kayak aku ini siap nggak sih menghadapi dunia kerja, atau aku itu mampu nggak sih dengan apakah aku mampu bersaing dengan kemampuanku yang segini gitu kan. Tapi aku mencoba untuk mengubah rasa khawatir tersebut menjadi motivasi yang terus belajar, mengembangkan diri gitu. Secara emosional memang aku kayak ngerasa lelah, overthinking. Biasanya hal itu ketika aku terlalu banyak hal yang aku pikirin sih sekaligus. Namun aku berusaha tidak larut dalam perasaan tersebut. Jadi aku ngatur kembali jadwalku, menyelesaikan satu persatu, meluangkan waktu untuk melakukan hobi, untuk mendesain, ya hobi yang kujelaskan tadi sih. Dari pengalaman selama 2 minggu ini, aku belajar bahwa tekanan adalah bagian dari proses menjadi tujuan yang lebih besar. Yang lebih penting bagiku menjaga keseimbangan antara menyelesaikan tanggung jawab, menjaga kesehatan mental. Sampai saat ini aku merasa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Hanya saja aku sedang belajar mengelola tekanan dan membagi fokus agar semua bertanggung jawab sesuai dan seimbang. Oke, baik. Terima kasih sudah bersedia berbagi cerita dan perasaan Anda hari ini. Dari perbicaraan kita, saya menangkap bahwa saat ini Anda sedang menghadapi 2 hal yang cukup membebani pikiran, yaitu kekhawatiran mengenai kondisi finansial dan dinamika hubungan jarak jauh yang menjadikan Anda merasa tidak tenang. Perasaan khawatir yang Anda rasakan merupakan hal yang penting untuk kita pahami, dan saya menghargai keterbukaan Anda dalam menceritakannya. Sebagai langkah selanjutnya, kita dapat terus mengeksplorasi cara-cara yang dapat membantu Anda mengelola kekhawatiran tersebut, baik dengan menyusun langkah dan realistis terkait kondisi finansial maupun membahas strategi komunikasi yang dapat mendukung hubungan LDR Anda. Jadi harapannya Anda dapat merasa lebih memiliki kendali terhadap situasi yang dihadapi. Sebelum kita akhiri sesi ini, apakah masih ada hal lain yang ingin Anda sampaikan atau ditanyakan? Kalau mungkin kayaknya udah cukup deh. Oke, jika tidak, terima kasih atas waktu dan kepercayaan Anda hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat menjadi langkah lebih awal yang bermanfaat, dan kita bisa melanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya sampai nanti kita bertemu kembali. Terima kasih.